Hai semuanya, kemarin-kemarin kan pada ribut gitu ya. Kita itu sebenarnya mau jemur itu jemur yang bagus itu jam berapa sih gitu. Terus sinar UV-nya itu seperti apa sih kayak gitu ya. Nah, di sini aku install aplikasi yang canggih banget, gengs. Ini namanya aplikasi UV Mate. Nah, ini tersedia di Play Store dan juga di App Store kayaknya ada deh. Nah, ini aku pakai Play Store. Coba kita lihat aplikasinya UV Mate. Nah, ketika nanti kalian di awal pas waktu habis install itu langsung muncul bisa ngedeteksi kalian itu ada di kecamatan mana tuh. Aku tinggal di Kecamatan Keramajati, langsung muncul di situ. Terus kondisinya aku ini lagi di dalam rumah dengan kondisi semua jendela aku buka, terus AC-nya aku matiin. Nah, jadi gitu ya. Terus di sini ada keterangannya, geng gitu. Sekarang suhunya 29 derajat Celcius. Nah, terus langsung kedeteksi gitu. Jadi udah pada belajar IPA ya dulunya ya. Meskipun kita di dalam rumah gitu. Terus UV itu bisa menembus kaca. UV ada dua ya, udah pada baca semua, UVA dan UVB. Kalau UVA itu dia bisa menembus kaca. Nah, yang untuk vitamin D itu sebenarnya adalah UVB. Tapi ternyata menurut WHO UVB itu kelebihannya itu apa namanya cuma provitamin D, tapi secara apa namanya secara panas dia itu bisa ngebakar kulit gitu guys. Sekarang dia sangat terik banget. Nah, jangan khawatir, di sini ada keterangannya nih ya. Sekarang kondisinya UV-nya lagi moderate UV, jadi ada tiga, ada low UV, moderate UV, sama extreme UV. Sekarang pukul 8.29 gengs gitu. Nah, di sini ada keterangannya nih gitu. Nah, ini tuh ada apa namanya? Ini tuh skin tone, warna kulit kalian. Kalian bisa lihat tuh, ya kan? Ini dark brown. Nah, terus ini ada yang ini dark brown, sorry. Nah, lo perhatiin nggak? Coba vitamin D-nya. Coba vitamin D-nya di situ kan ada tulisan ya 10 sampai 15 menit. Nah, ini yang kulit putih. Terus habis itu kulitnya aku atasin dikit. Dia Kulitnya aku atasin dikit, dia udah 20 sampai 30 menit. Terus tuh 30 sampai 40 menit. Ingat kan? Jadi semakin kulit gelap seseorang itu yang dibutuhkan berjemur itu dia semakin tinggi, geng. Karena apa? Mungkin semakin hitam seseorang itu susah ditembus oleh ultraviolet gitu ya. Sorry canda, guys. Nah, di sini nih. Jadi kalau kulit aku putih kayak gini, gak putih sih, maksudnya ini aku, nah lo cocokin aja nih, jadi sesuai mana nih kan ada jarinya tuh, lo deketin aja, ini terlalu gelap sesuai kulit kalian gitu, jadi setting aja, jadi warna kulit juga mempengaruhi lamanya berjemur gitu. Nah, untuk mendapatkan vitamin D gua harus berjemur selama 15 sampai 20 menit ya kan. Nah, lihat Tilburnnya itu 48 menit, gengs. Nah, ini juga ada artinya. Jadi kalau gua lebih 8 menit aja kulit gua gosong kayak gitu. Jadi sorry, bukan gosong, tapi kebakar. Ingat gak, kalau misalkan kulit kita kebakar itu bisa bahaya banget, geng. Bisa menyebabkan kanker kulit gitu. Jadi apa namanya, udah nggak usah khawatir-khawatir lagi, karena di sini juga ada sarannya nih. Kalau kulit sekian, SPF yang gue gunakan itu adalah 15 plus gitu. Terus ada orang yang bilang gitu, gue kalau pakai SPF terus nanti UV-nya nggak bisa tembus kulit. Tenang aja, geng, aplikasi ini udah ada nih saran untuk kalian. Justru kalau kalian nggak pakai SPF malah bahaya banget gitu. Nah, ini ada sarannya SPF 15. Nah, kalau misalkan karena dia nggak tahu ya kondisi awannya seperti apa. Nah, ini dia. Salah satunya juga di sini ada gambar awan ya, ada gambar awan. Ini bisa di on offin. Bisa di on offin ya. Kalau misalkan di sini berawan lo pencet on, terus di sini tidak berawan lo pencet off tuh. Jadi udah tahu karena UV ini dia nggak bisa lihat awan gitu ya. Jadi kita setting sendiri. Nah, sekarang tidak sedang berawan. Nah, tidak bersedang berawan 4,6 gitu. Jadi 4,6 ini moderate UV ya. Coba kita lihat ini 832 ya. Nah, ini kita masih ada di dalam rumah. Coba kita keluar rumah. Berapa ya UV-nya ya? Coba kita keluar rumah ya. Oke. Nah, kelihatan nggak? Ini aku lagi ada di luar rumah, suhunya 29 derajat Celcius.
Terus masih pukul 8.34, UV-nya itu 4,8. Nah, di atasnya ada moderate UV. Di sini untuk membentuk vitamin D gue harus berjemur selama 15 sampai 20 menit. Oh, hati-hati, ada tilbernya. Tilbernya itu 45 menit. Jadi gue nggak boleh berjemur lebih dari itu. Karena apa? Karena bisa menyebabkan kulit aku kebakar. Kalau ingat, kulit kebakar itu bisa membentuk sel kanker kita gitu ya. Nah, terus di sini aku keluar harus butuh SPF 15 gitu, gengs. Tuh, ya kan canggih banget tuh. Baru 1 menit aja UV-nya itu udah 4,8 gitu, naik 0,2 gitu ya. Coba kita lihat ya yang direkomendasikan. Kita kan katanya direkomendasikan untuk jemur di jam 10. Coba aku kembali lagi di dalam rumah dan di luar rumah jam 10. Oke. Oke, nah ini aku berjemur jam setengah 10. Jam setengah 10, suhunya 29 derajat Celcius. Terus UV-nya ternyata udah very high UV, yaitu udah mencapai 8,8 ya gengs gitu. Nah, terus pada saat jemur jam setengah 10 untuk mendapatkan vitamin D itu waktu yang dibutuhkan cuma lo cukup jemur 5-10 menit aja gitu. Karena apa? Karena di situ udah ada warningnya tuh, tilbernya gitu. Lo akan gosong, lo telat dikit aja 5 menit gitu, kulit lo akan kebakar gitu ya geng gitu. Nah, terus di sini juga ada ini nih, protectionnya ada verified, ada logo checklistnya ya gitu. Nah, itu adalah waktu yang paling oke lah gitu untuk berjemur, yaitu jam setengah 9 dengan keadaan UV tersebut. Nah, di sini ada awannya ya geng, karena hari ini nggak berawan makanya awannya aku offin gitu. Jadi terik gitu ya. Dan sebelumnya jangan lupa di setting dulu ketika mau berjemur, di setting dulu skin tone-nya, karena seperti penjelasan aku yang tadi, semakin gelap kulit seseorang semakin lama dia waktu yang dibutuhkan untuk berjemur gitu ya. Nah, di sini ada rekomendasi SPF. Jadi kalau misalkan jemur di jam setengah 10 itu SPF yang dipakai lo harus pakai SPF 50 tuh gitu, supaya aman gitu, kulitnya nggak kebakar gitu. Coba kita lihat di jam 10. Pukul 10.03 kita bisa lihat gengs, di sini udah ekstrem UV ya 11,3 gitu kan. Nah, di sini ada penjelasannya. Untuk mendapatkan vitamin D kita cukup berjemur 2-8 menit. Nah, loh, kemarin kan ada yang bilang ya cukup 15 menit aja. Ternyata itu cuma 2-8 menit aja itu udah cukup gitu. Terus hati-hati ada tilbernya. Nah, di tilbernya itu 19 menit geng gitu. Jadi 19 menit itu akan kebakar gitu ya gitu. Jangan lupa setting dulu skin tone kita. Skin tone kita udah aku setting sebelumnya gitu. Nah, coba kita lihat ke jam setelahnya. Udah pukul 10.37, ekstrim UV-nya naik ya di 13,3. Nah, terus vitamin D-nya yang dibutuhkan waktu berjemur 2-8 menit aja gitu ya. Terus kita bisa kebakar kalau kita berjemurnya lebih dari ya 10 menitan lah gitu kan, dari itu gitu udah kebakar banget. Jadi bisa dilihat dong ya gitu. Jadi semakin tinggi UV-nya waktu berjemur yang kita butuhkan itu adalah semakin singkat gitu. Jadi gak boleh jemur lama-lama karena akan kebakar gitu. Dan jangan lupa di setting juga awannya. Di sini aku offin gitu ya, karena tidak berawan gitu. Oke, kita lihat sore ya, langsung kita ke sore coba ya. Lebih 10 menit ya kan. Nah, coba kita bisa lihat ya, suhunya 33 derajat Celcius, lebih tinggi daripada yang jam setengah 11 tadi. Cuma menariknya adalah UV-nya turun geng, jadi moderate UV 3,1. Tadi lihat gak yang pukul setengah 11 pagi tadi itu kan 31 derajat Celcius ya, jadi UV-nya dia udah 11, sekian ya. Nah,
Jadi ternyata semakin tinggi suhu itu nggak tentu juga UV-nya itu akan tinggi gitu. Jadi aduh terik banget nih, mataharinya terik banget, ini pasti nanti UV-nya akan tinggi banget gitu. Itu nggak seperti itu gitu ya gitu. Nah terus di sini juga vitamin D-nya lo cukup berjemur 15 sampai 20 menit. Jadi lo punya spare waktu yang tadi ketika yang jam setengah 11 itu lo cuma 5 menit aja gitu dan kulit lo udah kebakar gitu ya. Dan di sini tenang aja, till burn-nya itu 1 jam 12 menit. Jadi lo berjemur gitu misalkan 30 menit pun belum kebakar gitu, nggak kebakar kulit lo. Jadi lo bisa santai main sepeda atau senam di depan rumah, yoga mungkin kayak gitu. Jadi masih santai. Nah di sini aplikasi ini juga nyaranin ya, protectionnya itu maksudnya itu adalah jadi waktu yang pas untuk berjemur, yaitu jam setengah 9 pagi atau jam 3.40 gitu. Jadi jam-jam sore-sore kayak gini nih, ini juga oke nih gitu. Dan lihat kita hanya perlu SPF 15 aja gitu. Kalau jam setengah 11 tadi kan kita butuh SPF tuh 50 nih geng gitu kan. Nah terus di sini jangan lupa di setting juga, aku udah offin tuh awannya karena sekarang lagi terik gitu ya gitu. Jadi sore-sore gini ternyata menurut Extreme UV itu tepat, waktu yang tepat untuk berjemur. Nah udah paham atau belum gitu ya. Jadi kalau ditarik kesimpulan gitu kan, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi gitu lama atau enggaknya berjemur dan waktu efektifnya kapan sih gitu. Jadi yang pertama tipe kulit kita nggak usah aduh kulit gue gimana ya, gelap atau apa gitu ya. Tenang aja, udah disetting di Extreme UV gitu dengan cara di skin tone, di checklist gitu ya. Nah terus lokasi kita di bumi itu lintang utara, lintang selatan juga udah disettingin. Nah ini langsung ketika login itu langsung muncul geng gitu kan, lo ada di kecamatan mana. Kebetulan gue lagi ada di kecamatan Ramadjati. Terus intensitas UV itu juga mempengaruhi gitu, UV-nya lagi moderate UV, extreme UV atau low UV gitu, udah disettingin juga gitu di UV Mate ini. Terus yang keempat itu adalah faktor yang mempengaruhi juga itu cuacanya lagi berawan atau lagi mendung gitu ya. Nah di sini juga udah ada ya gitu cuaca. Terus hal yang bingung lainnya itu kalau jemur itu pakai baju nggak sih gitu. Jadi geng, setelah gue baca-baca, badan kita itu cukup kena sinar UV itu 20% dari anggota badan kita itu cukup. Jadi misalkan 2 tangan, 2 kaki, terus muka gitu ya, pundak gitu, itu udah 20% aja, itu udah cukup 20% dari anggota badan kita. Terus selanjutnya itu pakai sunscreen gak sih? Nah di aplikasi ini juga udah disettingin geng gitu, jadi harus wajib pakai sunscreen yang ber-SPF ya tentunya ya. Karena apa? Untuk menghindari supaya kulit kita nggak kebakar. Kalau kulit kita kebakar itu ingat, kita bikin 1 bibit kanker gitu ya, atau bisa penuaan dini gitu. Terus berapa lama sih durasi berjemurnya? Nah di sini juga udah ada warningnya juga ya, untuk efektifnya misalkan 15 sampai 20 menit, jam sekian gitu, jam setengah 4 sore ini gitu. Terus kalau misalkan lo sampai 1 jam lebih itu kulit lo akan kebakar gitu. Terus jam berapa sih? Nah jam berapa kemarin kan jadi perdebatan ya gitu. Sekarang udah nggak debat lagi dong pakai aplikasi ini gitu, karena udah ada rekomendasi jamnya gitu. Dan kalau misalkan lo sempet berjemur gitu jam 9 pagi, nah di Extreme UV akan diperlihatkan berapa lama sih gitu, dengan cara yang udah aku share dari tadi ya gitu. Saya sekian video dari aku cara baca aplikasi UV Mate ini, semoga bermanfaat. Dan pas aku baca-baca sih aplikasi ini juga direkomendasikan WHO untuk warga yang awam gitu ya, seperti aku gitu ya, yang kebingungan karena kita orang di Norwegia dengan orang di Indonesia dengan orang di Australia itu beda-beda ya geng ya gitu. Nah ini aplikasi UV Mate itu cukup ngebantu banget gitu ya. Sekian, semoga bermanfaat semuanya. Assalamualaikum.